Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 membahas tentang teori belajar humanisme. Teori ini akan dipaparkan pada hari ini. Sebelumnya, kami sangat berterima kasih kepada Ibu Yogi Swaraswati, SPSI, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah umum psikologi pendidikan, dan tak lupa juga kami juga berterima kasih kepada teman-teman semua. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Serifa Fitriani, NIM 7101419023, Fakultas Ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Bagaimana lebaran tahun ini? Lebaran jangan menjadikan kita lebaran ya. Tetap jaga kesehatan, olahraga, dan asupan makanan. Oh ya, perkenalkan, nama saya Fatma Aida Yahya, NIM 3401419027. Perkenalkan, nama saya Nuzulia Quraina, NIM 4301418060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendapat Abraham Maslow. Abraham Maslow sendiri mengemukakan 3 kontribusinya. Yang pertama yaitu motivasi, yang kedua aktualisasi diri, yang ketiga pengalaman puncak. Ya, perkenalkan saya Gozie Nafi Agung, NIM 4101419125 dari Prodi Pendidikan Matematika. Kali ini saya akan membahas tentang pandangan Carl Roger mengenai teori belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inka Britonasya dengan NIM 43014180006. Nah, itu semua nama dari anggota kelompok 1. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi, di materi kali ini ada poin-poin penting yang teman-teman bisa catat untuk memudahkan teman-teman dalam belajar. Yang pertama ada pandangan dari Abraham Maslow, dan yang kedua ada pandangan dari Carl Roger, dan yang terakhir ada prinsip-prinsip belajar. Nah, teman-teman bisa mempersiapkan alat tulisnya mulai dari sekarang, dan itu bisa dipergunakan untuk mencatat poin-poin penting atau pertanyaan yang teman-teman akan tanya di forum diskusi. Nah, sekarang langsung saja masuk ke materinya. Oke, di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip belajar. Nah, dalam prinsip belajar terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, adanya suarah, yang kedua adanya belajar dan cara belajar, yang ketiga adanya evaluasi diri, kemudian yang keempat adanya pentingnya perasaan, yang kelima adalah bebas dari ancaman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip suarah atau self-direction. Nah, dalam hal ini, prinsip suarah atau self-direction ini memaparkan bahwasanya lembaga pendidikan atau sekolah hendaknya memberikan kesempatan kepada peserta didik agar mereka dapat menentukan bahan ajaran yang ingin mereka pelajari, seperti itu. Nah, secara pendekatan humanistik, manusia memiliki cara belajar secara alamiah atau berdasarkan dirinya sendiri. Dalam hal ini, peserta didik memiliki keinginan dan kebutuhan yang ingin mereka penuhi dalam belajar. Ketika peserta didik mengalami kesulitan dalam belajar, di sini pendidik menjadi fasilitator untuk mengarahkan apa yang mereka inginkan dan butuhkan dalam pembelajaran tersebut. Nah, ketika kita sebagai pendidik tentunya menghadapi banyak peserta didik yang beragam. Nah, beragam pula mereka inginkan bahan ajaran dan sistem pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Nah, di sini sebagai pendidik, sebagai fasilitator, kita tentunya harus memahami masing-masing individu bagaimana
cara memberikan bahan ajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan yang mereka inginkan. Memberikan contoh tentang bagaimana cara siswa memiliki keinginan dan kebutuhan sesuai dengan cara belajar mereka. Ketika seorang guru atau saya nih, misal sebagai guru, nah ketika kita atau saya menjadi pendidik, tentunya kita harus memberikan kesempatan kepada peserta didik agar mereka menentukan bahan ajaran yang ingin mereka pelajari. Nah, ketika seorang pendidik menjelaskan suatu materi, tentunya peserta didik mengalami beragam tanggapan tentang materi yang kita sampaikan. Nah, aktualisasi diri mereka tentang apa yang kita sampaikan dengan cara melihat atau mengamati kita dalam berbicara, ataupun mereka ada yang menulis dan meringkas materi apa yang sedang kita sampaikan seperti itu. Jadi mereka memiliki keinginan dan kebutuhan masing-masing sehingga mereka dapat menangkap materi apa yang sedang guru ajarkan seperti itu. Selanjutnya adalah prinsip belajar tentang cara-cara belajar atau learning how to learn. Dalam prinsip ini dijelaskan bahwa pendekatan humanistik dalam hal ini adalah untuk menghasilkan anak-anak atau peserta didik yang terus tetap menumbuhkan rasa belajar dan cara belajar mereka. Dalam hal ini, tujuan pendidikan adalah memberikan materi ataupun memberikan suatu pengetahuan kepada anak untuk mendidik dirinya sendiri. Seperti itu. Contoh ketika pendidik memberikan tugas kepada peserta didik, tentunya itu akan membuat peserta didik lebih memacu cara belajar mereka, seperti itu. Sebagai contoh, ketika pendidik sebagai dosen dan peserta didik sebagai mahasiswa, ketika dosen memberikan tugas kepada mahasiswa, misalnya tentang tugas pembuatan video seperti ini, kita menjelaskan dan nanti tanggapan dari mahasiswa lain tentang apa yang kita sampaikan, tentunya kita memacu bagaimana kita public speaking seperti ini, kemudian bagaimana cara kita menguasai materi yang sudah disampaikan oleh dosen yang kita pelajari seperti itu. Jadi kita dipacu untuk belajar dan cara belajar. Ketika mahasiswa lain bertanya kepada kita, tentunya kita memacu adanya rasa belajar dan cara belajar itu. Selanjutnya adalah prinsip evaluasi diri atau self-evaluation. Dalam prinsip evaluasi diri, sangat diharapkan oleh peserta didik mengevaluasi diri merupakan persyaratan bagi pengembangan kemandirian peserta didik. Nah, tentunya kita sering kan melihat evaluasi itu terjadi ketika seorang peserta didik melakukan ujian atau ujian kenaikan kelas. Ketika nilai mereka sesuai dengan KKM atau rata-rata, peserta didik itu akan dinyatakan naik kelas. Tetapi ketika salah satu peserta didik nilainya tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan KKM yang diharapkan, maka terpaksa untuk tinggal kelas. Hal ini, pendekatan humanistik menganggap bahwa evaluasi diri menggunakan tes atau ujian kurang efektif, sehingga dapat membandingkan peserta didik satu dengan peserta didik lainnya. Sementara kita dikaruniai oleh Tuhan memiliki kapasitas yang berbeda, tidak boleh disamaratakan, bukan? Sehingga teori humanistik meluncur pendapat humanistik atau teori pendekatan humanistik memberikan ajaran bahwa seharusnya kita sebagai pendidik ataupun peserta didik merumuskan suatu evaluasi dengan cara bersamaan sehingga dapat memunculkan suatu hasil yang dapat sesuai dengan antara pendidik dengan peserta didik. Saya ambil contoh adanya ketika suatu
Ketika guru ataupun dosen sedang menjelaskan suatu materi, tentunya terdapat sebuah pertanyaan-pertanyaan yang tidak kita mengerti. Kemudian pendidik ataupun guru memberikan kesimpulan apa yang mereka sampaikan sehingga dapat dimengerti oleh peserta didik, seperti itu. Oke, lanjut, yaitu teori motivasi berdasarkan hierarki kebutuhan. Hierarki kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan fisik, yang mana contohnya adalah apabila saya lapar dan haus, maka saya akan mencari cara supaya saya tidak lapar dan haus lagi, yaitu dengan cara makan dan minum. Nah, setelah kebutuhan fisik ini terpenuhi, maka akan muncul lagi kebutuhan rasa aman, yaitu dimana setelah saya makan dan minum nih, maka saya sudah merasa tenang nih, kayak saya sudah tidak lapar, saya sudah tidak haus lagi, maka kebutuhan akan rasa aman ini sudah terpenuhi. Nah, setelah dua ini terpenuhi, selanjutnya ada kebutuhan untuk dicintai. Kebutuhan untuk dicintai itu apa sih? Untuk contohnya sendiri, seperti saat saya SMA, yaitu saat ekstrakurikuler. Saya saat ekstra ini diajarkan untuk korsa, disiplin, rapi, dan lain sebagainya. Nah, karena rasa korsa ini, maka saya selalu ada rasa sukacitanya gitu bareng teman saya. Apabila satu nggak masuk, pasti akan ditanyakan kemana dia, alasannya kenapa, yang nantinya apabila pelatih tanya kita akan tahu. Nah, dari sini saya tahu bahwa teman-teman saya merasa membutuhkan saya, merasa welcome dengan saya, dan saya merasa dibutuhkan juga. Maka kebutuhan akan dicintai ini telah terpenuhi. Nah, selanjutnya setelah kebutuhan akan dicintai ini terpenuhi, ada muncul lagi kebutuhan untuk dihargai. Nah, kebutuhan untuk dihargai itu apa sih? Ya, seenggaknya apabila kita sudah mengerjakan sesuatu tuh ada rewardnya. Contoh saat saya di ekstra, kan ada namanya perintah. Nah, di sini kan perintah latihan ya. Nah, misalnya saya sudah melakukan sesuai prosedur dan lain sebagainya dan saya benar, maka saya pasti akan ada rasa aku ingin dihargai seenggaknya sedikit. Seperti pelatih bilang, ini benar, ini sesuai, ini bagus, walaupun tidak di depan umum. Lalu, apabila saya salah, saya pun juga ingin dihargai atas kerja yang saya lakukan. Contohnya, misalnya saya salah nih, saya sudah sesuai prosedur tapi saya masih salah. Berarti saya mengharapkan pelatih itu berbicara, kamu kurang benar, kurang seperti ini. Lalu pelatih juga harus ada solusinya juga. Nah, itu yang saya harapkan dari pelatih itu sendiri. Nah, dalam pelajaran pun sama, 11-12, itulah yang saya harapkan untuk guru apabila saya sesuai aturan, sesuai prosedur, tapi salah, ya seperti itu. Selanjutnya ada kebutuhan aktualisasi diri. Untuk kebutuhan aktualisasi diri sendiri ini, itu tuh apa sih? Itu adalah cara kita untuk mengembangkan potensi kita sehingga kita menjadi diri kita sendiri, atau bisa juga disebut dengan kita ingin menjadi diri kita sendiri dengan potensi yang kita miliki. Nah, contohnya seperti apa? Seperti saya SMA, saya bisa menjadi diri saya sendiri saat saya di ekstrakurikuler. Mengapa? Karena saya merasa potensi saya ada di situ.
saya bisa enjoy dengan kegiatannya, bisa hahihi, bisa senang, bisa berbagi cerita. Lalu tidak sampai di situ saja potensi saya dikembangkan. Namun saya juga berlatih keras, berlatih lagi, karena dalam ekstra saya tidak hanya diajarkan untuk baris berbaris saja, namun juga diajarkan untuk hal yang lainnya. Nah, potensi saya ternyata ada di pengibaran bendera. Nah, saya berlatih nih, terus berlatih, sampai saya itu bisa mengalahkan teman-teman saya yang satu ekstra dengan tim saya yang pengibar, 2 teman saya. Nah, setelah saya bisa lebih unggul dari teman saya akhirnya dipilih untuk ikut lomba. Nah, dari sini saya dan 2 teman saya ini berlatih lagi, kayak masih kurang gitu loh. Ilmu saya tuh masih kurang. Ilmu kita masih kurang. Jadi kita harus mencari yang paling terbaru tentang pengibaran bendera. Nah, misalnya saat lomba, kita harus mencari tahu, tata cara itu seperti apa sih yang akan dilombakan, lalu harus seperti apa, terus kita juga mensikapinya seperti apa. Nah, setelah kita berlatih, akhirnya dari pengembangan potensi saya itu, saya memiliki penghargaan, yaitu penghargaan dalam bentuk menang pengibar bendera terbaik dengan 2 teman saya ini. Maka dari sini saya juga belajar untuk mata pelajaran biasa ya. Apabila saya belajar terus menerus dan misalnya saya gagal, berarti ada cara saya yang salah, cara belajar saya yang salah, atau cara pemikiran saya yang kurang benar, atau bagaimana. Maka saya akan mencari tahu melalui teman atau guru saya. Nah, apabila saya sudah gagal terus saya ngulang lagi dan gagal lagi, maka saya akan berusaha mencari cara supaya saya berhasil. Sehingga dari sini saya belajar bagaimana caranya saya menjadi diri saya sendiri melalui percobaan-percobaan tadi, sehingga saya bisa mengembangkan potensi saya dan saya juga nyaman. Mungkin contohnya seperti itu dari saya. Nah, untuk pengalaman sendiri itu bisa diambil dari lingkungan sehari-hari. Kayak misalnya pengalaman gagal itu kan juga pengalaman. Jadi apapun yang kamu lakukan dalam lingkungan sehari-hari itu namanya itu juga pengalaman. Sehingga dari pengalaman itu saya juga belajar bagaimana cara mengembangkan diri sesuai potensi saya, dan juga saya merasa nyaman dengan apa yang saya lakukan. Mungkin seperti itu penjelasan saya mengenai pendapat Abraham Maslow. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Ya, saya Gozan Afi Agung. Di bagian kali ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar dari Carl Rogers. Nah, di teori belajar ini merupakan salah satu teori belajar humanistik yang menekankan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka. Nah, di sini tuh sikap saling menghargai dan tanpa prasangka yaitu oleh peserta didik maupun dari pendidiknya, guru dan murid misalkan, dalam membantu peserta didik dalam mengatasi masalah-masalahnya, terutama masalah saat pembelajaran, yaitu saat sekolah. Nah, teori ini tuh didasarkan pada kepercayaan humanistik bahwa semua orang memiliki kemampuan dan keinginan untuk meningkatkan diri mereka masing-masing menjadi diri yang lebih baik. Nah, yang terpenting dari teori ini adalah proses pembelajaran yang dicapai, bukan dari hasil belajarnya seperti dari ulangan. Kalau misal nilainya bagus baru teori ini berhasil, bukan, melainkan dari proses pembelajarannya. Misalkan peserta didik saat belajar diberi kesempatan untuk
dia belajar dengan cara belajarnya masing-masing gitu. Nah, dan juga saat pembelajaran berlangsung, guru tidak memberikan sebuah punishment yang dapat menyinggung atau membuat peserta didik itu takut sehingga terganggu proses pembelajarannya. Nah, dari sini kita dapat proses pembelajaran yang dicapai, yaitu saat peserta didik itu tidak merasa tertekan karena adanya ancaman dari guru tersebut, dan juga peserta didik dapat merasa gembira dan nyaman karena ia dapat belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Nah, di sini Roger menyampaikan 3 unsur pokok pada diri suatu individu. Di sini ada tiga unsur, yaitu yang pertama adalah organisme, yang kedua adalah medan fenomena, dan yang ketiga adalah self. Apa itu organisme? Yaitu makhluk fisik dengan semua fungsi-fungsinya, baik fungsi fisik maupun psikis, itu psikologinya. Nah, organisme ini merupakan satu kesatuan sistem. Jika ada suatu bagian yang berubah, maka akan mempengaruhi bagian-bagian lainnya. Nah, setiap perubahan yang terjadi dalam organisme ini, ia pasti memiliki tujuan. Tujuannya apa? Yaitu sebagai aktualisasi diri. Dan untuk mempertahankan serta untuk mengembangkan diri itu sendiri menjadi yang lebih baik. Nah, yang kedua adalah medan fenomena, yaitu pengalaman yang kita alami baik dari eksternal maupun internal. Pengalaman eksternal yang dialami yaitu dari lingkungan, keluarga ataupun sosial. Pengalaman internal yang kita alami yaitu dari psikologi kita maupun jasmani kita. Nah, medan fenomena ini tuh disadari atau tidak sebagaimana perspektif subjektif kita, subjektif diri masing-masing. Nah, medan fenomena ini tidak dapat diketahui oleh orang lain. Nah, bagaimana kita tahu pengalaman orang lain? Itu dari bincang-bincang kita melalui orang tersebut, sehingga orang tersebut curhat ke kita atau bagaimana. Nah, itu cara kita tahu medan fenomena orang lain. Nah, yang ketiga adalah self, yaitu diri sendiri, yaitu apa saja yang berkaitan dengan perkembangan diri kita sendiri. Nah, pengalaman ini yang membedakan mana diri kita sendiri ataupun diri orang lain. Di sini Roger mengungkapkan prinsip-prinsip belajar humanistik. Di sini ada 5 prinsip. Yang pertama adalah hasrat untuk belajar, yang kedua adalah belajar yang berarti, yang ketiga adalah belajar tanpa ancaman, yang keempat adalah belajar atas inisiatif sendiri, dan yang kelima adalah belajar dan perubahan. Nah, yang pertama itu hasrat untuk belajar. Roger mengungkapkan bahwa manusia mempunyai hasrat alami untuk belajar. Dan ini terbukti ketika saat kita kecil, kita menemukan benda-benda asing, hasrat keingintahuan kita akan muncul, yaitu kita akan memegang benda tersebut atau mengotak-atik benda tersebut serta menanyakan benda tersebut kepada ibu kita. Nah, hal ini juga terjadi dalam diri saya, tidak saat kecil, yaitu saat sekolah. Karena saya menyukai matematika, ketika saya diberikan permasalahan matematika oleh guru saya dan saya tidak bisa mengerjakan permasalahan itu langsung, maka ada rasa keingintahuan saya akan mencari jawaban dan cara dalam menyelesaikan masalah tersebut. Saya mulai mencari permasalahan tersebut di Google ataupun mulai bertanya-tanya kepada guru saya bagaimana tahap-tahap dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, yang kedua itu belajar yang berarti, yaitu belajar yang sesuai dan relevan dengan apa yang peserta didik itu mau. Misal, saya menyukai matematika, saya akan mempelajari hal-hal yang berbau-bau matematika, dan saya tidak perlu mempelajari tidak perlu mempelajari secara dalam seperti pelajaran IPS ataupun pelajaran yang lainnya, karena itu tidak relevan dengan tujuan saya, jadi tidak begitu berarti. Nah, yang ketiga adalah belajar tanpa ancaman, yaitu di saat peserta didik belajar, guru-guru tidak memberikan punishment atau sebuah hukuman yang dapat menyinggung perasaan peserta didik sehingga peserta didik tersebut tidak mau belajar. Nah, yang keempat adalah belajar atas inisiatif sendiri, yaitu peserta didik belajar karena keinginan diri sendiri. Ia merasa belajar hal tersebut itu penting sehingga ada motivasi untuk dia mempelajari hal tersebut. Nah,
sebagai pendidik itu kita harus mengarahkan murid kepada cara belajarnya sendiri. Kenapa? Agar dia termotivasi untuk inisiatif belajar sendiri, karena dengan cara belajar sendiri ia akan merasa nyaman dan tidak tertekan, dan ia merasa gembira saat mempelajari hal tersebut karena sesuai dengan cara belajar sendiri. Nah, yang kelima adalah belajar dan perubahan, yaitu kita mempelajari proses pembelajaran kita sendiri agar cocok untuk kita dan perkembangan zaman. Misal saat dahulu kita belajar hanya melalui papan tulis, dan yang sekarang adalah terjadi perubahan karena majunya ilmu pengetahuan teknologi. Kita mulai mempelajari PowerPoint, YouTube, dan lain sebagainya agar sesuai dengan cara belajar kita juga dan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, di sini ada aplikasi pembelajaran menurut Carl Rogers. Yang pertama adalah Open Education atau pendidikan terbuka. Gampangnya adalah guru membebaskan gerak-gerik siswanya di dalam kelas, seperti bebas belajar di mana saja asal masih dalam lingkup ruang kelas atau ruang sekolah. Nah, aplikasi belajar yang kedua adalah independent learning atau belajar secara mandiri. Di sini contohnya itu kita melakukan diskusi mengenai cara dan materi apa yang digunakan serta metode belajar yang akan kita gunakan oleh murid maupun guru. Contohnya adalah saat kita kuliah online ini, karena terbatas, tidak bisa bertemu langsung, dosen dan mahasiswa berdiskusi materi apa saja yang akan disampaikan dan bagaimana cara menyampaikan materi tersebut, entah penyampaian oleh dosen atau penyampaian oleh mahasiswanya. Nah, kalau kita di sini contohnya adalah kita menggunakan Elena sebagai bahan diskusi dan untuk mengupload video presentasi kita agar bisa ditonton dan kita bisa melakukan diskusi di dalam Elena tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Petunasya Minaningsih dari Pendidikan Kimia 2018. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan prinsip-prinsip belajar berdasarkan pendekatan humanistik. Selanjutnya itu ada pentingnya perasaan. Perasaan sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran, karena perasaan senang cenderung akan membuat kita semangat untuk belajar. Dan sebaliknya, perasaan sedih atau cemas dan yang lainnya akan menyebabkan kita merasa malas mengikuti pelajaran tersebut. Menurut sudut pandang pendekatan humanistik, belajar merupakan proses menemukan makna dari informasi dan pengalaman baru yang kita dapatkan. Kegagalan peserta didik tidak disebabkan karena kurangnya informasi yang mereka peroleh, akan tetapi disebabkan karena sekolah tidak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan makna personal dan perasaan mengenai objek, peristiwa, dan pengetahuan mereka. Tugas guru sebagai fasilitator untuk mengembangkan perasaan positif peserta didik yaitu pertama, guru membantu peserta didik untuk menggunakan pengalamannya sendiri untuk sebagai sumber belajar mereka. Misalkan saja, di sekolah diajarkan untuk berdiskusi memecahkan masalah mengenai mata pelajaran matematika. Dalam diskusi tersebut, kita diajarkan untuk bekerja sama dalam memecahkan suatu masalah. Dalam hal ini, peserta didik diajarkan untuk mengembangkan perasaan positifnya, yaitu perasaan saling menghargai dan menerima pendapat dari teman-teman yang lainnya, serta tidak semena-mena ingin menang sendiri mempertahankan pendapatnya, padahal pendapatnya belum tentu benar. Misalkan saja, ketika SMA, terkadang guru menjelaskan suatu materi dengan memberikan gaya bercerita mengenai pengalaman yang sudah dilakukan oleh guru tersebut maupun yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Dalam artian memberikan contoh dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dilakukan agar peserta didik dapat lebih memahami materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Karena contoh dalam kehidupan sehari-hari lebih mudah dipahami dan dimengerti karena telah dilakukan, telah dialami sendiri, dan membantu menjelaskan makna dari materi yang akan disampaikan oleh guru tersebut. Contoh lainnya yaitu ketika SMA, guru biasanya
menampilkan sebuah video untuk membantu menjelaskan materi yang akan disampaikan. Tujuannya yaitu agar siswa dapat mengasosiasikan pengalaman baru yang dapat diambil dari video tersebut dengan pengalaman yang sudah terjadi pada kehidupan peserta didik. Tugas fasilitator yang kedua yaitu menyampaikan isi pembelajaran yang disesuaikan dengan peserta didik. Misalkan saja, saya belum memahami materi yang disampaikan oleh guru, padahal teman-teman lainnya mudah untuk memahaminya. Nah, di sini saya membutuhkan penyampaian materi atau pembelajaran yang berbeda dari teman-teman saya yang lain. Dalam hal tersebut, saya merasa diperhatikan oleh guru saya. Nah, perasaan diperhatikan oleh guru ini akan menimbulkan perasaan senang. Dan adanya hal tersebut, peserta didik akan timbul perasaan positif untuk mempelajari apa yang disampaikan oleh pendidik. Di sini, pendidik seharusnya memiliki kemampuan berempati dan menjadi fasilitator yang baik untuk peserta didiknya. Prinsip yang selanjutnya yaitu bebas dari ancaman. Dalam prinsip ini, pembelajaran diwarnai dengan suasana yang demokratis serta bertanggung jawab. Apa maksud dari suasana yang demokratis? Maksud dari suasana belajar yang demokratis yaitu adanya diskusi untuk memecahkan suatu masalah dan tanya jawab, serta menyampaikan pendapat masing-masing tanpa menjatuhkan pendapat dari teman yang lainnya. Siswa harus berperan aktif dalam proses pembelajaran agar terbiasa berpartisipasi sehingga menjadi kebiasaan berperan dalam lingkungan di sekitarnya. Kegiatan belajar yang diwarnai dengan berbagai ancaman akan menyebabkan peserta didik merasa gagal sebelum melaksanakan kegiatan belajar tersebut. Peserta didik yang merasa gagal pada akhirnya tidak akan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dengan kata lain, anak yang sudah merasa gagal sebelum melakukan kegiatan belajar tidak akan mampu menumbuhkan kesehatan mental atau akan mengalami gangguan mental karena selalu dihadapi perasaan gagal sebelum melakukan suatu kegiatan. Contoh dari prinsip bebas ancaman ini yaitu saat SMA, saya masih belum memahami materi dalam pelajaran fisika. Akan tetapi, guru tiba-tiba menyuruh saya untuk mengerjakan soal yang ada di papan tulis. Nah, di sini saya sebagai peserta didik akan merasa terancam dan berpikiran akan gagal untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Nah, sebagai pendidik, kita harus menghilangkan perasaan terancam itu dengan membantu siswanya menyelesaikan soal yang diberikan. Caranya yaitu dengan menuntun atau melatih siswa bertahap caranya bagaimana untuk mengerjakan soal tersebut. Nah, ketika saya tidak bisa mengerjakan di depan, guru saya melatih saya atau mendikte, menuntun saya untuk menyelesaikan soal yang ada di papan tulis tersebut. Nah, di sini pendidik harus menghilangkan perasaan cemas dan pikiran dari peserta didik agar peserta didik tersebut tidak merasa terancam dan proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Di sini, saya sebagai peserta didik akan merasa dilindungi oleh guru atau diperhatikan sehingga saya merasa aman dan tidak merasa terpojokkan, dan itu akan berpengaruh terhadap mental saya. Dalam prinsip ini, tugas guru sebagai fasilitator untuk menciptakan suasana belajar yang bebas dari ancaman yaitu pertama, menciptakan kondisi fisik yang menyenangkan seperti tempat duduk, ventilasi, lampu, dan kondusif untuk terciptanya interaksi antar peserta didik. Yang kedua, memandang bahwa setiap peserta didik merupakan pribadi yang bermanfaat dan menghormati perasaan dan gagasan-gagasannya. Di sini berarti guru harus menghargai apa yang telah siswa lakukan. Misalkan saja tadi saya sudah mengerjakan
soal yang diberikan guru di papan tulis. Nah, guru harus memberikan ucapan terima kasih kepada saya karena telah menyelesaikan soal yang diberikan. Tugas fasilitator yang ketiga yaitu membangun hubungan saling membantu antar peserta didik dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat kooperatif atau berkelompok dan mencegah adanya persaingan antar siswa dan saling memberikan penilaian. Misalkan saja yaitu saat berdiskusi, kita akan saling menerima pendapat dari teman-teman kita dan tanpa ada persaingan antar siswa dan memberikan penilaian tentang pendapat yang telah diberikan oleh masing-masing peserta didik dalam kelompok diskusi tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai prinsip belajar berdasarkan pendekatan humanistik. Kurang lebihnya saya memohon maaf dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain, yaitu Syarifah. Ya, tadi kan udah dijelasin oleh teman-teman saya tentang teori humanisme. Nah, dapat saya simpulkan bahwa teori humanisme ini teori yang apa adanya dengan mengedepankan cara memanusiakan manusia atau proses humanisasi. Nah, di teori ini sifatnya lebih menekan bagaimana memahami proses manusia dari berbagai dimensi, baik dimensi kognitif, dimensi efektif, maupun promotor. Nah, di teori ini biasanya tidak mampu menciptakan manusia itu harus ideal. Nah, di proses pembelajarannya itu harus mampu menciptakan situasi dan kondisi yang menyebabkan manusia memiliki kebebasan aktualisasi diri, kebebasan untuk berpikir alternatif, maupun kebebasan menentukan konsep. Dalam kebebasan menentukan konsep itu seorang pendidik itu mengarahkan peserta didik mampu membuat konsep dalam pembelajarannya diri sendiri. Seperti peserta didik itu membuat mind map untuk menunjang kreativitas dari peserta didik tersebut. Karena mind map itu salah satu pembelajaran yang dapat mempermudah untuk menangkap materi-materi pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran berdasarkan teori humanisme ini cocok diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat kepribadian, bersifat hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Ya, adapun kelebihan dari teori humanistik ini, yang pertama, peserta didik dituntut untuk mampu beraktualisasi dirinya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, peserta didik ini mampu memahami dan mencermati pembelajaran karena bahan yang diajarkan itu sesuai dengan kemampuannya. Dan yang ketiga, peserta didik diberikan kebebasan untuk memunculkan potensi yang ada pada dirinya. Dan kelemahan dari teori humanistik ini, peserta didik ini itu kesulitan dalam mencari potensi yang ada pada diri peserta didik. Contoh dari pengalaman pribadi saya itu waktu SMA masuk ke IPS. Nah, di situ aku itu nggak suka dengan pembelajaran ekonomi. Nah, pada saat kelas 10 pembelajaran ekonomi itu nggak menyenangkan sekali karena guru yang mengajar atau yang mengampu mata pelajaran ekonomi itu sangat
apa ya, tidak bisa dicerna oleh otak. Jadi beliau itu ngomong dalam menyampaikan materinya itu, giginya itu terkunci kayak gini, dan dia ngomong, jadi setelah ini kayak gini, aktiva, pasiva gitu. Jadi kayak vokal a i u e o nya itu kurang jelas. Nah, di situ teman sebangku saya pun tidak memahami apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Pada suatu hari, saya disuruh oleh guru tersebut untuk maju ke depan menyelesaikan soal yang diberikan. Setelah itu mengerjakan soalnya di papan tulis. Karena saya belum paham, makanya mengerjakan dengan pemahaman yang saya pahami. Kemudian saya mengerjakan soal tersebut sesuai dengan pemahaman saya. Setelah dicocokkan oleh guru tersebut, beliau bilang kalau misal jawaban Anda itu kurang tepat, prosesnya udah benar tapi hasilnya itu kurang tepat. Dan salutnya saya di situ, beliau itu nggak langsung mengejudge kamu salah, nggak. Beliau bilang kalau bahwa pembelajaran jawaban itu nggak serta-merta itu salah. Jadi proses yang saya lakukan untuk menjawabnya itu udah benar, tapi ada ruas-ruas yang kurang tepat. Nah, dibenarkan oleh beliau. Kemudian setelah dibenarkan oleh beliau meminta untuk semua siswa kalau misal kurang paham bisa ditanyakan di lain pelajaran atau pas jam istirahat. Di situ kayak guru tersebut itu sangat memprioritaskan proses dibanding dengan hasil. Dan bagi seorang pendidik itu harus mengetahui peserta didik dengan apa yang dia kerjakan. Pendidik itu terima peserta didik dengan apa adanya. Itu merupakan penerapan dari teori humanistik. Ya, demikian pembahasan dari kelompok kami tentang teori belajar humanistik. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan kami mengucapkan terima kasih karena teman-teman semua sudah meluangkan waktunya untuk menonton video dari kami. Dan kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena banyak kekurangan pada penyampaian materi. Nah, buat teman-teman yang kurang paham atau ada pertanyaan, bisa ditanyakan di forum diskusi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami kelompok 1 undur diri, dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.